Saya baru saja membaca sebuah artikel yang cukup menggugah berjudul "Ilmuwan Rajin Nge-Tweet, Apakah Selalu Akurat?" Ditulis oleh Ilham Ahsanuridho dan terbit di The Conversation pada tahun 2022. Artikel ini menceritakan tentang realita pahit yang melanda dunia sains ketika pandemi COVID-19 menerjang seluruh dunia. Ilmuwan dengan semua kredensialnya gagal membangun komunikasi yang memadai dengan publik. Alih-alih meredakan ketakutan, gaya komunikasi mereka justru memantik keresahan, melahirkan disinformasi, bahkan memperburuk resistensi terhadap fakta ilmiah itu sendiri. Bukannya menciptakan rasa aman, ucapan para pakar itu mengundang debat liar, kecurigaan, dan polarisasi tajam di tengah masyarakat global yang sedang ketakutan. Ingat loh, seluruh dunia waktu itu terserang virus dan saling bertengkar antara pro-vaksin dan juga anti-vaksin. Kegagalan itu bukan karena ilmu mereka keliru, justru sebaliknya. Tahun itu, akurasi data medis tak pernah sebaik itu. Namun, di medan sosial, kebenaran tanpa empati dan tanpa kecakapan membaca psikologi publik akhirnya berujung sama tragisnya dengan kebohongan. Dunia akhirnya menyaksikan sendiri betapa sebuah kebenaran ilmiah itu bisa kehilangan kredibilitas hanya karena disampaikan dengan cara yang beku, arogan, dan abai terhadap konteks emosi masyarakat. Ironisnya, dinamika kegagalan ini tidak berhenti di ruang laboratorium medis. Ia menyelinap juga ke dalam ruang dakwah dan keulamaan, termasuk dalam menyampaikan fatwa-fatwa sensitif. Salah satu contoh yang paling mencolok beberapa hari terakhir adalah ketika Pak Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia, membahas status anak zina. Dengan gaya komunikasi yang lebih mirip seperti diktum hukum dingin daripada nasihat empatik, beliau menyampaikan fatwa fikih jumhur ulama tentang nasab anak zina, bahwa anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya, bukan kepada ayah biologisnya. Akhirnya anak itu tidak bisa dinafkahi oleh ayah biologisnya dan juga tidak memperoleh hak waris. Namun pertanyaannya yang lebih berat dan mendesak bukan hanya apakah itu benar, melainkan apakah caranya menyampaikan itu bijaksana, apakah komunikasinya membaca denyut nadi zaman ini, atau justru membiarkan syariat terjerembab dalam citra dingin seperti tweet ini. Melalui lensa yang lebih adil, kita bisa dengan jelas membongkar 3 bias mendasar yang merasuki gaya komunikasi Pak Khalil Nafis. Pertama, bias tradisionalisme kaku. Dalam gaya itu, seolah diasumsikan bahwa umat Islam masa kini akan menerima begitu saja struktur penyampaian hukum ala abad pertengahan. Padahal dunia itu telah berubah menjadi jaringan kesadaran sosial global yang lebih empatik dan lebih peka terhadap hak-hak seseorang, termasuk anak biologis. Kedua, bias akademik elitis. Komunikasi yang hanya bertumpu pada kutipan kitab dan referensi jumhur seperti yang dilakukan oleh Pak Khalil Nafis, seolah mengabaikan kebutuhan emosional umat modern yang tidak lagi cukup diyakinkan hanya dengan jargon otoritatif, melainkan perlu dirangkul oleh rasa keadilan yang hidup. Ketiga, bias absolutisme teks. Dalam bias ini, teks hukum diperlakukan seakan-akan berdiri sendiri, tanpa mengindahkan fakta bahwa persepsi publik terhadap teks itu, cara teks itu dirasakan dan dihidup-hidupi dalam realitas sosial, sama pentingnya dengan isi teks itu sendiri. Bias-bias ini bukan kesalahan teknis kecil. Dalam masyarakat kontemporer yang lebih melek informasi dan lebih menuntut relevansi etis dari setiap norma, bias semacam ini bisa menjadi bahan bakar krisis kepercayaan. Kita telah melihat bagaimana ilmuwan sains medis yang gagal memahami psikologi sosial akhirnya kehilangan kredibilitas di tengah pandemi. Hal yang sama juga bisa kita lihat ketika ulama yang gagal memahami psikologi umat akan mengalami kehancuran kepercayaan yang serupa. Namun bias hanyalah awal dari persoalan, kawan-kawan. Dialektika lebih dalam menguak pertentangan besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja, yaitu benturan antara kebenaran hukum syariat dan kebutuhan keadilan sosial kontemporer. Pak Khalil Nafis berdiri pada satu kutub, menjaga kesahihan hukum syariat soal nasab. Ini tugas mulia, siapapun tidak akan meragukan hal itu. Tapi di kutub yang lain, masyarakat modern berdiri memikul pengalaman sejarah panjang tentang hak anak, keadilan sosial, dan trauma stigmatisasi. Mereka menuntut bukan sekadar keakuratan teks, melainkan pemaknaan moral yang lebih hidup dan lebih empatik. Dalam benturan seperti itu, pertanyaan pedas bermunculan. Bagaimana mungkin seorang anak yang lahir tanpa bisa memilih asal-usulnya harus dibebani stigma legal yang berimbas pada harga diri sosialnya? Bagaimana mungkin dakwah Islam yang seharusnya menjadi pelipur lara bagi korban justru terdengar seperti palu hukum yang menghantam? Bahkan jika hukum syariat tidak salah, kegagalan membingkai hukum itu dalam empati sosial adalah bentuk kegagalan dakwah. Kebenaran yang disampaikan dengan ketidakpekaan emosional akan menjadi seperti mata pedang yang alih-alih menegakkan keadilan justru mengoyak rasa keadilan itu sendiri. Disinilah menurut saya tantangan bagi sosok-sosok besar seperti Pak Khalil Nafis, bukan semata mempertahankan validitas syariatnya, tapi mempertahankan kepercayaan umat terhadap syariat. Di seperempat awal abad 21 seperti ini, itu adalah
medan jihad yang lebih sunyi namun jauh lebih berat kayaknya. Keraguan metodis harus juga diarahkan pada asumsi mendasar. Apakah benar bahwa keakuratan hukum syariat otomatis membangun kepercayaan umat? Skeptisisme metodis itu justru bisa membongkar ilusi tersebut, kawan-kawan. Di dunia modern, masyarakat itu tidak lagi memisahkan isi pesan dari cara penyampaiannya. Fakta sosial hari ini membuktikan bahwa keakuratan teks tanpa sensitivitas sosial menjadi monumen kerapuhan legitimasi moral. Pertanyaan-pertanyaan kunci muncul. Apakah masyarakat yang tercerahkan oleh nilai keadilan sosial itu akan menerima norma hukum yang disajikan tanpa empati? Apakah seorang ketua MUI cukup hanya berdiri di atas dalil tekstual tanpa memperdulikan resonansi emosional umat? Apakah penyampaian yang steril dari rasa itu dapat tetap mempertahankan otoritas keulamaan dalam lanskap demokrasi digital yang kian kritis dan juga terfragmentasi? Dalam konteks ini, akhirnya penyampaian fatwa Pak Khalil Nafis itu tampak mengabaikan satu fakta vital, yaitu umat tidak hanya ingin diberitahu tentang hukum, tapi umat itu ingin diyakinkan bahwa hukum itu adil, berbelas kasih, dan juga hidup. Ketika saya falsifikasi atas hipotesis tersebut, akhirnya menemukan bukti yang cukup nyata. Seperti dalam artikel tentang kegagalan komunikasi ilmuwan COVID-19 pada waktu itu, kebenaran ilmiah pun hancur ketika disampaikan tanpa kepekaan sosial. Resistensi vaksinasi, polarisasi sains, dan krisis kepercayaan medis bukan terjadi karena kesalahan data, melainkan karena kelumpuhan komunikasi. Maka tidak sulit memproyeksikan bahwa fatwa kaku, meski benar menurut fikih, itu akan bernasib sama, ditolak oleh umat yang merasa bahwa agamanya itu tidak lagi berbicara kepada jiwa mereka. Bayangan probabilitas dari kegagalan ini bukan spekulasi yang kosong. Resistensi terhadap lembaga keulamaan itu akan tumbuh, polarisasi umat akan mengeras, generasi muda akan menjauh dari otoritas keagamaan, dan mereka akan mencari keadilan emosional di tempat yang lain. Islamofobia internal, yakni rasa malu menjadi bagian dari komunitas muslim, akan bersemi dalam senyap, bukan karena syariatnya rusak, melainkan karena cara syariat dikomunikasikan tidak lagi menjawab rasa keadilan zaman. Inilah titik nadir yang perlu direnungi bagi saya. Keulamaan hari ini kan tidak hanya cukup menguasai kitab. Berangkat dari pengalaman, ia harus menguasai seni menghidupkan kitab dalam hati manusia. Seorang ulama besar bukan sekadar penjaga teks suci dalam kitab kuning, tapi penjaga resonansi keadilan sosial dalam kehidupan umat. Menjadi benar secara fikih itu penting, namun menjadi benar di hati umat adalah kebutuhan mutlak agar syariat itu tetap menjadi rahmatan lil alamin, bukan sekadar diktum legal yang menggantung hampa di langit-langit masjid yang kosong. Mengakhiri renungan ini, saya kembali teringat pada artikel tentang kegagalan komunikasi ilmuwan ketika COVID-19 kemarin. Di tengah badai global, kejujuran data ilmiah akhirnya gagal meredam ketakutan manusia karena disampaikan tanpa kebijaksanaan sosial. Dunia menyaksikan ilmuwan bicara, tapi kan dunia juga tidak mendengarkan mereka. Sebuah tragedi modern ya. Adakah kita dalam melihat dunia keulamaan akan mengulangi kesalahan yang sama? Adakah Pak Khalil Nafis dan MUI mungkin sebagai institusi berani membaca ulang makna dari dakwah di zaman ini? Bahwa berbicara dengan fatwa ternyata tidak cukup. Berbicara kepada hati adalah hukum fardu yang seharusnya itu diketahui meskipun tidak tertulis. Jika lentera Islam ingin tetap bercahaya dalam abad yang katanya makin gelap seperti ini, maka lentera itu juga harus dibawa bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan hikmah yang hidup, berdenyut, dan juga mencintai. Tapi Pak Khalil Nafis tidak sendirian sebenarnya. Mengaca dalam cekcok nasab Bani Alawi yang saya unggah secara rutin di Pamanjangantor, saya pun sadar bahwa ketika saya arogan, kaku, dan dingin seperti Pak Khalil tadi, dampaknya cukup besar. Orang-orang mulai tidak menghormati Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Nawawi Al-Bantani, bahkan Kiai Miftahul Akhyar pun ikut dikuliti kehormatannya. Orang-orang mulai tidak menghormati tradisi ilmu Islam seperti ilmu nasab yang ditempuh oleh Imam As-Sakhawi, Imam Murtadha Az-Zabidi, hingga Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dalil Sawadunul Azam ini tidak ada yang salah. Mungkin kesalahannya pada simpati saya pada korban-korban Dawir Ba'alawi, orang yang pernah dihina Ba'alawi, atau yang pernah dipersekusi oleh Ba'alawi. Tentu ini oknum, tapi korban tidak akan peduli dengan hal itu kan. Lihat saja konten-konten mereka akhir-akhir ini. Oknum-oknum Ba'alawi saja yang dieksploitasi. Saya Romel Abbas, ini Pamanjangantor, sampai jumpa.